teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Debbie. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman soal rapid test aku kemarin gitu ya. Karena aku banyak nonton kayak berita gitu, ada yang nolak untuk rapid test, nggak mau untuk rapid test karena mungkin berbagai faktor gitu. Ada yang takut, ada yang ngeri-ngeri gitu ya. Nah, tapi kali ini aku mau bagi pengalaman soal rapid test ini karena kemarin waktu beberapa hari yang lalu itu melakukan perjalanan dari Bogor ke Surabaya, dan juga ada teman aku yang dari Surabaya itu ke Bogor gitu ya. Siapa dia ya? Nanti aja deh. Nah, gak usah lama-lama lagi deh. Aku mau kasih contohnya, aku mau kasih ceritanya. Rapid test itu memang ketahuan kalau itu COVID apa enggak gitu ya. Nah, kali ini aku mau kasih rapid testnya itu contoh surat rapid test yang dari Surabaya ke Bogor gitu ya. Jadi ada contoh surat rapid test yang dari Surabaya ke Bogor gitu ya. Jadi ada macam-macam macam-macam juga berbeda gitu ya, caranya juga berbeda. Tapi rapid test ini sangat berguna buat kita yang akan melakukan perjalanan luar kota gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan kalau surat kesehatan itu untuk apa gitu ya, kalau surat kesehatan itu hanya khusus katanya ya, ini khusus katanya untuk mereka yang mau cari kerjaan, buat mereka yang mau masuk sekolah. Nah, itu khusus surat kesehatan, itu butuh surat kesehatan. Tapi kalau rapid test ini sangat penting atau perlu banget itu kalau waktu kita mau melakukan penerbangan luar kota gitu ya. Jadi di bandara itu nggak ditanyain kamu surat sehatnya mana, tapi mereka tanyain surat rapid test kita. Jadi penting banget. Nah, kalau mengenai harga daripada rapid test ini ya beda-beda. Jadi setiap tempat itu beda-beda. Kalau ini salah satu model surat ya, nanti saya kasih fotonya ke teman-teman semua. Nah, contoh surat yang perjalanan dari Surabaya ke Bogor. Nah, kalau ini harganya katanya ini ya, harga rapid test, satu rapid test ini itu 385 ya, mungkin yang 5.000 tuh uang administrasi atau apa, pokoknya 385. Nah, ini hasil rapid test yang di Surabaya, rumah sakit Surabaya ya. Pokoknya aku nggak kasih tahu rumah sakit mana, tapi ini adalah salah satu bentuk atau contoh surat rapid test yang dari Surabaya ke Bogor gitu ya. Nah, kalau ini adalah contoh surat yang dari Bogor ke Surabaya. Kalau ini ada dua, jadi ada dua model suratnya. Yang satu itu adalah hasil laboratorium itu dan ini menunjukkan bahwa non reaktif. Berarti non reaktif itu berarti nggak ada COVID gitu ya. Nah, tapi kalau ini adalah surat keterangan yang pemeriksanya juga. Jadi ini dari laboratorium, ini dari pemeriksanya. Jadi ada dua, ada kayak bentuk mungkin biar valid gitu ya. Ada dua suratnya yang ada dari rumah sakit Bogor. Tapi ini kemarin bukan rumah sakit, tapi ini saya ambilnya dari rapid testnya di puskesmas ya, di puskesmas. Nah, saya coba bagiin ke teman-teman semua. Ini ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, usia semua, sama ada dokter, terus ada tanggal kita pemeriksaannya, terus di sini ada jenis pemeriksaan yaitu imunoserologi. Nah, ada antibody apa gitu, non reaktif gitu ya. Hasilnya itu non reaktif, nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada sarannya bahwa akan melakukan rapid test ulang dalam 3 hari kemudian. Kalau karena ini kan berlakunya kan cuma 3 hari ini rapid test, jadi nggak panjang-panjang berlakunya, cuma cukup 3 hari. Jadi kalau teman-teman melakukan perjalanan mungkin keluar kota atau sehari sebelum teman-teman berangkat itu teman-teman baru rapid test, jangan seminggu sebelumnya. Kalau seminggu sebelumnya berarti otomatis rapid test yang teman-teman buat itu mati, hangus gitu ya, jadi percuma gitu. Jadi sehari sebelum keberangkatan kita keluar kota itu kita harus sudah buat rapid test ini. Nah, biasanya kalau yang di Bogor itu hasil rapid test itu langsung keluar gitu ya, langsung keluar dari
pas kita rapid test langsung keluar dari satu jam kemudian katanya udah keluar. Tapi karena kemarin ini saya mau lakukan rapid test ini karena ada mati listrik, jadi akhirnya sore harinya baru bisa diambil. Nah, kalau yang dari Surabaya rapid test yang di Surabaya itu, nah kemarin katanya sih cuma 2 jam udah selesai, tapi selama 2 jam itu lama banget gitu, sampai ya udah sampai sore gitu nggak selesai gitu. Nah tapi sampai sore memang mungkin seharian pembuatan rapid test ini gitu ya, mereka menguji cobanya seharian. Nah terus teman-teman mungkin banyak pertanyaannya, gimana kalau model bentuk rapid test itu gimana? Apakah kita nanti dimasukin ke dalam kubang yang besar atau ke alat yang besar, terus kita dicekin gimana? Apa kita ditelanjangin atau gimana? Bukan. Nah tapi kemarin rapid test itu sepertinya sangat mudah gitu ya. Jadi kemarin waktu ketika saya melakukan rapid test ini, saya cuma didaftarin, habis daftarin dari kasir mungkin dari itu, terus masuk ke ruang laboratorium bertemu dokter, lalu dokter itu mengambil suntikan darah satu suntik gitu, atau mungkin setengah atau seperempat, beda-beda ya. Jadi dia ambil darah saya, terus ya udah selesai itu mau diapain lagi nggak ada. Jadi cuma ngambil darah doang, langsung tes, cuma ditanyain berapa, ada flu nggak, ada batuk nggak, ditanyain gitu ya, tapi hanya ambil darah terus selesai, tinggal tunggu hasil gitu. Jadi proses untuk rapid test itu sebenarnya nggak sulit. Yang sulit itu adalah kalau teman-teman nggak ada duit untuk rapid test, nah itu sulit banget pakai pakoknya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada duit untuk rapid test ya gampang, cepat ya. Tapi kalau teman-teman gak ada duit ya apa boleh buat. Jadi harga rapid test itu berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang 385, kalau saya kemarin di Bogor itu 250 ya. Yang kalau di Surabaya itu 380. Mungkin berbeda-beda tempat-tempat yang akan melakukan rapid test itu, tapi salah satu rumah sakit itu berbeda-beda. Jadi teman-teman semua, jangan takut untuk rapid test, mau melakukan perjalanan kemanapun. Jadi di bandara tuh dibutuhkan hasil rapid test. Jadi kalau teman-teman mau untuk melakukan rapid test, silakan gitu ya, nggak ada ruginya buat kita. Kita tahu kita ini terkena COVID apa enggak, atau kita bisa menularkan ke orang lain atau gimana. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita selalu jaga kesehatan kita selalu jaga imun tubuh kita itu harus tetap sehat gitu ya. Jadi karena hasil labnya ini semua. Jadi kalau syarat-syarat untuk rapid test ya, ini aku lupa nih, syarat-syarat untuk rapid test. Yang pertama, kalau kemarin saya yang di Bogor itu syaratnya itu cuma 1 meterai, foto yang ukurannya agak gede gitu, 3x4, terus foto, meterai, sama duit. Yaitu 3 itu syaratnya. Sama mungkin data-data diri kita, KTP kita gitu ya, data diri, mereka akan data kita dengan KTP gitu. Kalau yang di Surabaya gitu juga ya? Enggak pakai gitu, beda, cuma langsung KTP doang ya. Kalau di Surabaya cuma KTP doang. Kalau yang di Bogor itu butuh meterai, terus butuh foto ya, seperti ini jadinya. Karena memang ini butuh ini ada nih. Di sini ditempel fotonya di kertas yang satu ini, karena saya ada 2 kertas yang di Bogor. Nah hasil laboratorium sama hasil pemeriksaannya. Jadi yang satu ada fotonya, yang satunya itu ada meterainya, tanda tangan dokternya langsung, sama nggak pakai cap-cap gitu ya, langsung di tanda tangan langsung sama dokter pemeriksanya gitu. Jadi kalau yang di Surabaya langsungnya begini, cuma 1 surat, langsung ada parameternya, ada hasilnya, ada nilai normalnya, ada hasil non reaktif, tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2
itu sehingga masih berisiko menularkan ke orang lain. Hasil non reaktif dapat terjadi pada kondisi belum terinfeksi Windows period imun kompromis. Mungkin ini tentang imun tubuh, kadar antibodi di bawah level deteksi alat. Nah, kalau di sini ulangi pemeriksaan antibodi 10 hari. Kalau di sini tadi ulangi pemeriksaan antibodi selama 3 hari. Nah, ini bentuknya. Tapi untuk soal hasilnya, jenis pemeriksaannya itu sama, dibilang non reaktif, nggak ada reaksi untuk COVID-nya itu, tapi harus tetap jaga-jaga. Jadi surat itu ada beri peringatan juga, kita juga harus tetap jaga-jaga. Mungkin sebelum sesudah kita rapid test kita bisa menularkan atau kita bisa ditularkan ya. Jadi teman-teman kita harus tetap jaga dan waspada. Nah, oke, itu aja sharing pengalaman saya tentang rapid test ini. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya soal rapid test ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa tanya, nanti saya bisa langsung jawab di situ kalau saya tahu. Tapi kalau saya nggak tahu, teman-teman bisa langsung tanya ke dokter atau langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. So, jangan takut untuk rapid test, karena rapid test itu untuk kita bersama. Kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mau rapid test, silakan aja langsung tanya ke puskesmas, rumah sakit. Mungkin sekarang udah mulai banyak ya yang rapid test itu, jadi nggak terlalu sulit lagi untuk kita dapatin gitu. Oke teman-teman, sekian hasil cerita saya pagi ini. Nah, semoga buat teman-teman bermanfaat semua. Kalau sharing saya ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, komennya di bawah, terus subscribe dan share video saya. Oke teman-teman, terima kasih, dadah.